Orang yang dulu sangat ngebet menjadikan Gibran sebagai orang yang ada di tampuk kekuasaan mendampingi dirinya, sekarang justru menganggap bahwa Gibran itu adalah beban. Dulu Gibran itu begitu dibutuhkan dan bisa dibilang dia adalah satu-satunya alasan kenapa Prabowo bisa terpilih dalam pemilu. Karena dia mampu menjadikan para pendukung Jokowi itu pindah ke Pak Prabowo. Tetapi sekarang Pak Prabowo sudah menjadi sedemikian kuat sampai tidak membutuhkan siapapun. Bayangkan saja, semua kekuatan militer itu adalah ada di dalam lingkaran terdalamnya. Semua partai-partai politik itu ada dalam koalisi besarnya. Semua pejabat-pejabat publik itu semuanya terikat dan tersandra bersama kepentingannya. Bahkan kaum oposisi satu demi satu menghilang, terjebak dalam jebakannya. Sekarang kita bisa melihat media-media banyak yang bungkam, oposisi satu demi satu menghilang, orang-orang yang vokal juga nampaknya tidak lagi mampu untuk bersuara dan sebagainya. Prabowo Subianto sudah sangat-sangat kuat. Dan karena itu, kalau nanti dia akan mengadakan pemilu lagi di tahun 2029, maka kalau tidak ada apa-apa lagi, sepertinya dia akan menang. Dan karena itu dia sekarang tidak lagi membutuhkan Gibran. Gibran adalah seorang yang sangat baik, nampaknya juga adalah seorang pemuda yang polos, seorang pemuda yang random aja sama seperti kita-kita semua gitu. Tidak memiliki cukup kompetensi, tetapi karena juga tidak memiliki banyak ambisi, maka semuanya baik-baik saja. Semuanya tidak jadi masalah. Tetapi kemudian takdir berkata lain, dia diangkat menjadi pemimpin nomor 2 di Indonesia. Dia menjadi wakil presiden Indonesia dengan segala amanahnya, dengan segala tanggung jawabnya, dia harus memikul semuanya. Sebenarnya bukan gara-gara dia berkompeten, tetapi gara-gara dia adalah tali simpul yang mengikat kekuatan-kekuatan besar agar ada dalam satu kesatuan. Jadi dia bukan seorang yang hebat, dia bukan seorang yang menguasai, dia bukan seorang yang dominan, tetapi semua orang yang berkuasa dan dominan itu harus diikat dengan satu tali simpul yang namanya adalah Gibran Rakabuming Raka. Bahasa yang lebih menyakitkan itu adalah bahwa beliau itu adalah tumbal politik yang sejak diangkat sampai sekarang dia dibully, dicaci maki, dia mendapatkan amanah di luar kapasitasnya, dia benar-benar diintimidasi atas peran dan statusnya sampai sejauh ini. Tapi itu semua harus dilakukannya demi ayahnya, demi Prabowo Subianto, dan demi kesatuan bangsa Indonesia. Dia adalah jembatan, dia adalah tali pegangan, dan dia juga adalah stabilisator bagi status kekuasaan di Indonesia. Nah, tapi akhirnya Pak Gibran bisa beristirahat dengan tenang di Solo. Orang-orang yang dulu sangat memanfaatkannya sekarang mulai berpaling, mulai pergi darinya. Nama Gibran yang dulu santer menjadi pusat pembicaraan, sekarang sedikit demi sedikit luput dan menghilang dari wacana. Kenapa seperti itu? Kalau Baraya cek kemarin, partai-partai politik mulai berseru tentang pemilu tahun 2029. Dalam seruan-seruan mereka itu disebutkan pula bahwa Prabowo 2 periode, tetapi tidak ada satupun di antara partai-partai politik yang berteriak-teriak itu yang menyebut nama Gibran. Nama Gibran sekarang diabaikan, nama Gibran bahkan sekarang dihindarkan. Orang yang dulu sangat ngebet menjadikan Gibran sebagai orang yang ada di tampuk kekuasaan mendampingi dirinya, sekarang justru menganggap bahwa Gibran itu adalah beban. Kalau Baraya berpikir dengan kacamata seorang politikus, maka semuanya itu akan mudah dipahami. Coba Baraya bayangkan, dulu Gibran itu begitu dibutuhkan dan bisa dibilang dia adalah satu-satunya alasan kenapa Prabowo bisa terpilih dalam pemilu. Karena dia mampu menjadikan para pendukung Jokowi itu pindah ke Pak Prabowo. Tetapi sekarang Pak Prabowo sudah menjadi sedemikian kuat sampai tidak membutuhkan siapapun. Bayangkan saja, semua kekuatan militer itu adalah ada di dalam lingkaran terdalamnya. Semua partai-partai politik itu ada dalam koalisi besarnya. Semua pejabat-pejabat publik itu semuanya terikat dan tersandra bersama kepentingannya. Bahkan kaum oposisi satu demi satu menghilang, terjebak dalam jebakannya. Sekarang kita bisa melihat media-media banyak yang bungkam,
oposisi satu demi satu menghilang, orang-orang yang vokal juga nampaknya tidak lagi mampu untuk bersuara dan sebagainya. Prabowo Subianto sudah sangat-sangat kuat. Dan karena itu, kalau nanti dia akan mengadakan pemilu lagi di tahun 2029, maka kalau tidak ada apa-apa lagi, sepertinya dia akan menang. Dan karena itu dia sekarang tidak lagi membutuhkan Gibran. Gibran sekarang tuh justru menjadi pihak yang menjadi beban karena bersamaan dengan hancurnya kredibilitas Jokowi dan kepercayaan masyarakat kepada ayahnya, Gibran itu terbawa-bawa arus bahwa dia memang tidak berkompeten, dia memang pendiam, dia memang aneh, dia memang bukan seorang negarawan, dia tidak pantas berjibaku dalam politik. Nah, wacana-wacana seperti inilah yang sekarang muncul dan mengurumuni namanya. Dulu kita tahu bahwa Gibran itu sulit untuk berbicara, tetapi kemudian ada tim yang memolesnya sedemikian sehingga dia bisa mengalahkan argumentasi dari seorang Mahfud MD. Sejak dulu kita tuh mengetahui bahwa Gibran itu jarang baca dan tidak memiliki budaya baca di keluarganya. Tetapi pada waktu itu ada tim yang memoles sedemikian rupa yang menegaskan bahwa dia adalah representasi anak muda di Indonesia. Bahwa lihat, ini adalah contoh dari anak muda yang berprestasi. Usia belum 40 tahun tapi sudah menduduki jabatan paling strategis di Indonesia. Jadi betapapun kita mengenal Gibran dulu dan sekarang itu dalam kacamata yang sama, yaitu Gibran yang sederhana, Gibran yang pendiam, Gibran yang tidak ambisius, segala rupanya, tetapi dulu dia dipoles sedemikian rupa, menyihir kita, sampai akhirnya kita percaya bahwa dia layak untuk menjadi seorang negarawan besar di Indonesia. Tapi sekarang tidak ada lagi yang memoles itu. Sekarang kita melihatnya sebagai seorang pemuda random sama seperti kita, sama seperti kebanyakan orang di Indonesia, yang tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa ayahnya. Dan karena itulah dia dijauhkan dari pasar bursa. Dulu posisi Gibran itu adalah Pak Prabowo Subianto ingin berkuasa. Dia sangat berambisi untuk jadi presiden, tapi gagal terus. Sedangkan Pak Jokowi, dia harus mengamankan peristiwa-peristiwa masa lalunya agar tidak diusik lagi. Nah, karena itu Jokowi harus menitipkan putranya kepada presiden selanjutnya. Dan presiden ini hanya akan bisa jadi presiden dengan keberadaan Gibran. Itu posisinya begitu. Tapi dulu, sekarang tidak. Makanya sekarang partai-partai politik sudah mulai berusaha menjilat. Ada yang mendukung Prabowo dengan wakilnya adalah KDM. Ada yang mendukung Prabowo, wakilnya adalah Agus Harimurti. Ada yang mendukung Prabowo, wakilnya adalah Purbaya. Begitu banyaknya, termasuk bahkan Puan Maharani pun masuk ke dalam kandidat itu. Tetapi Gibran disebutnya di paling bawah atau sama sekali tidak masuk ke dalam bursa. Itu realitasnya, dan itulah kekejaman politik, Baraya. Jadi satu-satunya orang yang masih berteriak lantang bahwa Gibran Prabowo 2 periode itu hanya ayahnya sendiri. Selain itu tidak ada lagi. Dan itulah alasan kenapa sang ayah itu begitu bertekad, begitu kuat-kuat, mati-matian untuk memiliki dan membesarkan sebuah partai politik, karena masa depan sepertinya terancam untuk Gibran. Tapi ya, sepertinya Gibran sendiri akan menikmati masa pensiunnya, dia harus beristirahat. Karena begini Baraya, politik itu seperti musim di Australia, dia tidak pernah setia pada satu bunga. Jadi ketika kemenangan telah diraih, ketika kursi-kursi empuk telah diisi dan pintu-pintu kekuasaan telah tertutup rapat, ya sudah, siapapun yang mungkin akan menjagal kekuasaan, dia akan disingkirkan sejak awal. Gibran disingkirkan sejak awal, dia tidak diajak dalam rapat-rapat, dia mungkin sudah dikeluarkan dari grup WA. Bukan secara harfiah seperti itu, tetapi diskusi-diskusi besar, obrolan-obrolan besar, kita tidak lagi melihat Gibran ada di sana. Dan kita mengetahui itu dengan jelas. Dan kalau saya punya kesempatan untuk berbicara kepada Pak Gibran, jangan kecewa. Maksud saya adalah sebenarnya
kebanyakan wakil presiden di Indonesia memang dipajang sebagai pajangan politik, bukan sebagai penentu kebijakan. Banyak sekali politikus-politikus di Indonesia yang ketika ingin menjadi presiden, dia harus berpasangan dengan seseorang yang sangat populer, seseorang yang punya bargaining, seseorang yang punya kekuatan massa yang sangat besar. Jadi wakil presiden tidak ditempatkan sebagai ban serepnya bagi presiden, tapi ditempatkan sebagai anak tangga agar presiden yang dimaksud itu bisa naik ke pucuk pimpinan. Kita melihat dulu itu ada seorang wakil presiden namanya Pak Ma'ruf Amin. Kenapa dia dipilih sebagai wakil presiden? Ya karena dia punya basis massa yang sangat besar yang bisa digunakan oleh sang presiden untuk meraih kekuasaan. Kemudian kita juga melihat di masa lampau itu ada seseorang yang namanya Yusuf Kala. Beliau punya massa yang sangat besar dan logistik juga yang sangat besar. Dia dimanfaatkan sebagai wakil presiden. Lagi-lagi wakil presiden itu adalah jabatan anak tangga untuk mendudukkan presiden kepada singgasana yang sesungguhnya. Dari sinilah kita memahami Baraya bahwa politik itu kejam, sekejam itu. Bahkan ada yang mengatakan orang yang baik biasanya bukan politisi yang baik, dan politisi yang baik biasanya memang bukan orang yang baik. Kalau Baraya mau masuk ke dunia politik, Baraya tidak bisa menjadi orang baik yang culun. Baraya harus menjadi seorang oportunis yang bisa mencari kesempatan dan menghalalkan segala cara. Kalau Baraya mau jadi politikus, Baraya harus punya modal pernah curang dan terbiasa untuk itu, serta bermuka tebal agar tidak bisa direcokin sama orang lain atau tidak merasakan keresahan orang lain. Itulah politikus. Makanya ada seorang juga politisi yang berkata di Indonesia bahwa bahkan seandainya malaikat pun masuk ke dunia politik di Indonesia, maka dia akan menjadi iblis. Jadi posisi Gibran sekarang bukan inspirasi, bukan memotivasi anak-anak muda untuk masuk ke dunia politik. Bukan seperti itu. Gibran justru adalah percontohan, jangan pernah masuk ke dunia politik. Di sana terlalu kejam, ada fitnah yang sangat besar, ada ujian yang sangat menantang, dan semua itu hanya bisa dipenuhi, hanya bisa diatasi, hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang cukup curang untuk bisa melakukannya. Ketika Pak Gibran diusulkan dan kemudian dimajukan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Pak Prabowo, maka framing yang diperlihatkan kepada masyarakat itu adalah bahwa Pak Gibran itu adalah sosok anak muda yang brilian, yang jenius, yang pintar, yang walaupun masih muda tetapi mampu menjadi pemimpin daerah bahkan pemimpin negara, dan bahwa Pak Gibran itu adalah mewakili anak-anak muda yang efektif dan efisien, yang jago dalam bekerja dan berbisnis, dan kemudian dia adalah karakteristik orang yang terbuka dan independen. Setidak-tidaknya itulah yang terus-terusan digembar-gemborkan kepada masyarakat ketika Pak Gibran dimunculkan. Bahkan seringkali Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ini adalah karakteristik dari anak muda di Indonesia dan diharapkan akan meraih suara dari anak muda juga, begitu kan? Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kita mengetahui bahwa ekspektasi yang tadi ditampilkan itu sama sekali tidak menjadi kenyataan. Pak Gibran itu jangankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, bahkan hanya untuk mengkomunikasikan ide dan pikirannya ke pikiran publik, itu beliau gagal. Saya mohon maaf ya, cara berbicaranya, kemampuannya dalam menarasikan ide dan sebagainya itu kurang. Seringkali gugup, seringkali gagu, seringkali bahkan nampak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan lain sebagainya. Dan ini baru komunikasi politiknya saja, baru komunikasi publiknya saja. Kita belum berbicara soal idenya. Ketika beliau menampilkan ide-ide soal artificial intelligence, Indonesia emas tahun 2045, kemudian bahwa Indonesia itu bonus demografi dan sebagainya, tidak ada satupun di antara narasi-narasi yang ditawarkan itu adalah narasi yang mind blowing gitu, yang membuat orang berdecak kagum gitu. Jadi semuanya hampa dan hambar, seperti beliau itu adalah orang yang sedang membaca teks di depan yang disiapkan oleh timnya, kemudian dibaca begitu saja gitu. Itu penilaian saya pribadi ya.
kok bisa sampai segitunya gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat ya tentu saja Pak Gibran sampai sekarang banyak sekali pendukungnya. Sampai sekarang kita mengetahui bahwa Pak Gibran itu banyak sekali orang yang suka padanya. Tetapi orang yang mendukungnya dan suka padanya itu bungkam dan dibungkam karena tidak ada sesuatu yang bisa dipuji dari Pak Gibran. Itu kesulitannya tuh di situ. Nah, tapi saya tekankan sekali lagi ya, video ini bukan untuk menghujat, bukan untuk menjelekan. Apa yang saya tampilkan tadi itu adalah pendapat saya. Saya justru ingin menggarisbawahi bahwa Pak Gibran itu bukan orang yang jahat. Apa yang menimpanya hari ini, apa yang membuat dirinya dihujat selama ini, itu bukan kesalahannya. Tapi kesalahan-kesalahan pihak lain yang menumbalkan secara sengaja Pak Gibran di kancah politik. Kok bisa seperti itu? Saya minta Baraya melihat bagaimana rekam jejak Pak Gibran sebelum menjadi politisi. Beliau adalah orang yang baik, orang yang sederhana, nampaknya introvert, nampaknya saja ya, saya tidak tahu, nampaknya introvert, kemudian adalah orang yang cukup terdidik, hidupnya makmur, hidupnya juga sejahtera, dan memiliki keluarga yang di muka publik nampak baik-baik saja. Jadi sebenarnya dalam hal ini Pak Gibran adalah orang biasa yang hidup juga sangat sederhana. Tetapi kehidupan berubah. Ketika ayahnya Pak Gibran, yaitu Pak Jokowi, mencalonkan diri jadi wali kota dan ternyata berhasil, kemudian karir politiknya melejit sejak saat itu sampai jadi presiden, disitulah perubahan kehidupan Pak Gibran. Pak Gibran ketika ayahnya mau masuk jalur politik, Pak Gibrannya sebenarnya nolak. Antipati, tidak terlalu suka dan tidak setuju. Tapi sebagai anak, okelah ikut. Kemudian ketika karir ayahnya melejit, Pak Gibran ditawari lagi untuk berpolitik, beliau masih mengatakan tidak mau. Tidak enak jadi politisi, lebih baik jadi pengusaha. Nampak jelas bahwa Pak Gibran itu adalah orang yang memang tidak memiliki ambisi terhadap hal-hal yang berbau-bau kekuasaan. Kemudian ketika Pak Gibran pada akhirnya pun benar-benar dicalonkan, Pak Gibran masih mengatakan bahwa kepemimpinan yang baik itu yang merangkak dari bawah, tidak langsung jelek di atas, tapi harus dari bawah dulu, RT RW dulu misalkan, atau dari wali kota, baru kemudian merangkak sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadi presiden. Itu sudah melunak, tapi integritasnya itu masih nampak. Nah, tapi tak lama kemudian setelah itu, Pak Gibran mengalami perubahan yang drastis. Dimulai dari apa? Dimulai dari usaha Pak Gibran itu, kan tidak mulus-mulus amat. Jadi punya startup, punya tempat makan dan sebagainya, itu gak laku. Ya, kita sebut aja gak laku ya. Bahkan beberapa karyawan yang pernah diwawancara di media itu sampai mengatakan bahwa produk-produk makanan Pak Gibran itu kadang-kadang sehari itu cuman dipesan 1 atau 2 sehari gitu ya. Jadi tidak akan bisa bertahan. Tapi walaupun situasinya seperti itu, tiba-tiba dikucuri duit sama investor sampai miliaran rupiah. Nah ini yang aneh. Pak Gibran itu usahanya nggak benar, saya mohon maaf ya, nggak jalan, tidak laku, tapi investasi masuk tiba-tiba ke sana. Nah ini ada yang aneh. Tidak lama setelah itu, Pak Gibran kemudian memutuskan untuk menjadi wali kota. Dan sebelum menjadi wali kotanya itu amanahnya selesai, tiba-tiba langsung menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, keanehannya di situ. Nah, kalau kita melihat momen-momen itu, maka kita akan dengan sangat jelas dan tegas melihat bahwa Pak Gibran itu sepertinya dikendalikan oleh pihak lain. Beliau tuh tidak ingin masuk ke sebuah wilayah yang bukan kesukaannya, bukan potensinya, tetapi dipaksa masuk ke sana oleh seseorang atau sesuatu yang tidak kita ketahui sampai sekarang. Dan ini pada akhirnya menegaskan ada 3 masalah besar di Indonesia. Masalah yang pertama itu adalah nepotisme, orang dalam. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak apapun prestasi yang kita dapati, sebanyak apapun piala yang ada di lemari kita, itu omong kosong kalau di Indonesia, karena untuk masuk jabatan tertentu, posisi tertentu, pekerjaan tertentu, itu yang ditanya adalah orang dalam dan seberapa banyak kita menyuap. Itu fenomena. Dan ketika kita melihat Pak Gibran, itu fenomenanya benar-benar digarisbawahi. Bayangkan Baraya, ada jutaan anak muda di Indonesia yang potensial.
Ada jutaan anak muda di Indonesia yang berprestasi sejak kecil. Ada jutaan anak di Indonesia yang bisa mengukir masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia. Tapi tidak dilirik, tapi tidak dilihat. Dan semuanya diabaikan. Kita misalkan melihat ada atlet voli Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, yang di luar negeri dia dielu-elukan. Pas dia pulang ke Indonesia, gak dilihat media, gak disambut pejabat, diabaikan begitu saja. Kita melihat ada anak yang sejak kecil sudah mampu menciptakan temuan-temuan handal. Kemudian dia juara Olimpiade Sains. Kemudian dia mampu menciptakan startup dan sebagainya. Diabaikan sama pemerintah kita. Diabaikan sama pejabat-pejabat kita. Tetapi bagian ada orang yang tidak memiliki kontribusi, ngomong aja masih gagu, tetapi dia langsung dijadikan sebagai wakil presiden. Artinya apa? Artinya ini adalah urusan orang dalam dan ini ditegaskannya di sini. Baraya, kalau misalkan kita ngurusin orang dalam itu menyakitkan sekali. Karena ada orang yang berusaha selangkah demi selangkah, serangkak demi serangkak dari awal sampai akhir. Tiba-tiba pas sudah mau ke puncak digulingkan sama orang yang hanya berbekal orang dalam. Coba misalkan Baraya sederhananya gini lah ya. Baraya anak muda, gabung ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Selangkah demi selangkah Baraya masuk. Pas mau udah ke atas tiba-tiba ketua PSI diganti. Jadi Kaisang, adiknya Gibran. Kok dia gak masuk jenjangnya? Kenapa dia tidak belusukan dari bawah? Tiba-tiba dia langsung ada di pucuk pimpinan. Kemudian kita juga bisa akan melihat di Partai Golkar, di partai ini itu. Ada orang yang susah payah naik, tapi ujung-ujungnya Gibran yang ada di sana. Nah, semenyakitkan itulah situasi kalau kita jadi orang cerdas, orang berprestasi, orang pintar di Indonesia. Tidak dihargai, diabaikan, dan kemudian posisi yang seharusnya kita pegang diserahkan kepada orang yang tidak becus, tetapi punya orang dalam. Itu masalah pertama yang ditampilkan oleh Pak Gibran. Masalah yang kedua, apa? Menunjukkan bahwa politikus-politikus di Indonesia, termasuk saya garis bawahi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu tidak mementingkan negara, tidak mementingkan rakyat, tidak mementingkan pemerintahannya. Tapi yang dipikirkannya itu adalah kekuasaan untuk dirinya dan kelompok dirinya saja. Kalau mereka benar-benar berorientasi untuk memajukan bangsa, mereka akan mencari orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat untuk ditempatkan pada posisinya. Tapi mereka bahkan menempatkan orang yang bicara saja tidak benar, memiliki pikiran saja tidak terlihat, tindakan-tindakannya juga tidak jelas, kewibawaannya sama sekali tidak nampak, dan dihujat terus-terusan di media sosial. Kan kasihan. Kenapa Pak Gibran yang diangkat dalam konteks ini? Ya karena ada koneksi politik yang harus dikaitkan. Pak Prabowo gagal terus nyapres, gimana caranya agar menang, maka harus mengaitkan diri dengan Pak Jokowi. Akhirnya melalui anaknya Pak Gibran. Jadi Pak Gibran dalam hal ini itu dijadikan jembatan dan tali yang menghubungkan dua kekuatan besar, elit politik di Indonesia. Pak Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu, sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Jadi Pak Gibran ini, sekali lagi ya, saya katakan video ini bukan untuk menghujat beliau, video ini untuk membela. Jadi dia itu ada di tengah-tengah yang ditumbalkan oleh kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Ya sekali lagi ya, kalau Pak Prabowo mau narik anak muda, kenapa bukan yang benar-benar terlihat prestasi dan kontribusinya? Tapi yang dipilih adalah orang yang jelas-jelas melanggar konstitusi, tetapi tetap disahkan karena dia adalah anak dari presiden sebelumnya. Begitu kan? Dan Pak Jokowi kenapa harus menitipkan anaknya kepada Pak Prabowo? Ya karena ada kepentingan-kepentingan di belakangnya yang memang harus dilindungi. Ya, itu tafsiran yang saya pikir logis. Walaupun sekali lagi ini masih berupa tafsiran ya, bukan fakta gitu ya. Tapi anggaplah ini adalah sekedar interpretasi. Tapi kalau misalkan interpretasi ini benar, artinya apa? Artinya ya presiden kita, elit-elit politik kita, pejabat-pejabat kita, itu sama sekali tidak mendukung rakyat dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Tapi berorientasi pada kekuasaan, agar kekuasaannya langgeng. Masalah yang ketiga, nampaknya
ada sesuatu yang tidak wajar di era pemerintahan sebelumnya yang harus ditutupi oleh seorang Gibran. Jadi Gibran itu jadi jembatan sekaligus jadi tutup botol gitu. Biar yang lalu-lalu tidak diungkap, biar cerita-cerita narasi-narasi yang tidak wajar itu tidak diungkap ke publik, maka harus ada di lingkar kekuasaan itu adalah orang yang bisa menghubungkan dengan masa lalu, yaitu Pak Gibran itu ditempatkan di situ. Jadi lagi-lagi apa? Jadi tumbal gitu. Coba sekarang Baraya cek ya, politisi-politisi di Indonesia itu justru sangat rentan setelah dia lengser dari masa jabatannya. Kang Emil, dulu itu terkenal dan menjadi fenomena di Indonesia. Setelah lengser, diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu. Biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jadi ini kejam. Makanya Baraya, Pak Gibran itu orang yang sebenarnya cerdas di bidang yang tidak kita ketahui. Yang jelas bukan di bidang politik. Mungkin jago dalam hal menaklukkan wanita gitu ya. Atau misalkan baik secara moralitas dan sebagainya. Tapi kemudian ditempatkan di posisi yang sebenarnya membuat dirinya sendiri tidak nyaman. Saya sangat prihatin dengan hal ini. Sangat bersimpati padanya. Bayangkan Baraya, ada orang yang ditempatkan bukan karena dia cerdas. Tapi hanya untuk dibully, dihajar habis-habisan, diarahkan kepada dirinya saja. Jadi ginilah, kalau Baraya punya akses terhadap Pak Gibran, tolong sampaikan video ini kepada beliau. Yang saya ketahui Pak Gibran itu menjadi samsak bagi kepentingan-kepentingan dari oposisi maupun dari koalisi gitu. Coba dari oposisi misalkan ya, oposisi-oposisi di Indonesia kalau mau menyerang Pak Prabowo itu sulit. Karena koalisinya terlalu besar, hampir semua partai masuk di situ, hampir semua fraksi DPR itu mendukung pada kekuasaan Pak Prabowo, begitu kan? Nah, karena itu menyerang Pak Prabowo itu sulit. Yang biasa dilakukan oleh oposisi itu adalah pertama, Pak Prabowo itu terlalu kuat karena didukung oleh Pak Jokowi. Maka pecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyerang Gibran. Ini sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Ada yang berusaha memisahkan dirinya dengan Pak Jokowi. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, tapi caranya itu adalah dengan menyerang Pak Gibran. Jadi misalkan diangkat isu Fufu Fafa gitu ya. Ya terlepas itu benar atau salah, yang jelas diangkatnya Fufu Fafa, di mana Fufu Fafa itu sedang menghujat, menjelekan, mendiskreditkan dan menghina secara personal terhadap Pak Prabowo, itu kan semuanya diangkat. Itu kan sebenarnya adalah untuk memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Kemudian setelah itu muncul lagi isu Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kan ceritanya tuh gini, Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Untuk bisa melemahkan mereka, maka Pak Gibran sama Pak Prabowo harus dipisah. Untuk memisahkan Pak Gibran dengan Pak Prabowo, maka kita harus serang Pak Jokowinya dulu. Karena Pak Jokowi ada di belakang Pak Gibran. Menyerang Pak Jokowi itu sulit. Makanya mulai dari isu ijazah palsu. Kalau ijazah palsunya sudah tembus dan berhasil, maka Pak Jokowi dijatuhkan pengaruhnya, kemudian Pak Gibran akan terbawa jatuh juga. Kalau sudah terbawa jatuh juga, maka serangan berikutnya adalah kepada Pak Prabowo. Begitu kan? Makanya ada narasi misalkan pemakzulan Gibran. Bukan pemakzulan Prabowo, tapi pemakzulan Gibran gitu kan. Jadi serangannya itu ke situ. Nah, diharapkan setelah itu ya Pak Prabowo-nya runtuh dan oposisi kemudian akan menggantikan kekuasaan. Orang pertama yang saya kenali sebagai wakil presiden itu adalah Pak Sudarmono. Wakil presiden dari Pak Harto di era Orde Baru. Dan sejak saat itu sampai sekarang, saya mengenal siapa saja yang pernah menjadi wakil presiden Indonesia. Tetapi, sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya sadari, tidak pernah ada satupun wakil presiden yang mendapatkan caci maki, objek dari ejekan, dan hujatan serta ujaran kebencian yang begitu masif seperti yang pernah diterima oleh Pak Gibran Rakabuming Raka. Beliau sekarang setiap mengeluarkan kebijakan dan setiap mengeluarkan kata-kata, bahkan setiap beliau mengeluarkan ekspresi, itu bisa saja digoreng oleh media dan dijadikan sebagai bahan obrolan, bahan diskusi untuk mengejeknya. Misalkan dulu Pak Gibran pernah mengeluarkan sebuah kata-kata yang salah ucap.
asam folat, malah disebutnya asam sulfat. Itu sebenarnya adalah kata-kata yang biasa saja. Maksudnya kesalahan-kesalahan dari kata-kata yang biasa diucapkan oleh banyak orang. Saya di setiap bikin video itu selalu ada kata-kata yang salah atau keliru dan wajar. Tetapi ketika beliau yang melakukan kesalahan itu bisa menjadi bahan bulian selama berbulan-bulan. Bahkan sampai ada yang menamainya sebagai asam sulfat atau menjadi samsul gitu kan. Kemudian ketika Pak Gibran diduga menjadi pemilik akun dari Fufu Fafa, itu berbulan-bulan juga beliau itu dihujat, dicaci maki, dan bahkan diupayakan untuk masuk ke jalur pengadilan karena dianggap telah melecehkan Pak Prabowo dan sebagainya. Padahal kalaupun itu memang benar-benar Pak Gibran, Fufu Fafa itu adalah Gibran, sebenarnya ya wajar, karena pada waktu itu konteksnya adalah ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sedang menjadi kontestan pemilu, dan masing-masing dari kubu itu punya banyak pendukung, yang pendukungnya itu komentar, saling hujat, saling caci maki di media sosial, di mana Fufu Fafa terlibat di situ, menjadi bagian dari hujatan dan makian yang ada dalam media sosial. Dalam konteks itu sih wajar, dan bahwa Pak Prabowo juga menganggap bahwa itu baik-baik saja, biasa-biasa aja, setidaknya ditampilkan di muka publik, beliau tidak merisaukan hal itu semua. Kenapa juga justru malah netizen yang risau terhadap hal ini gitu? Kenapa malah empati terhadap Pak Prabowo, padahal Pak Prabowo-nya biasa-biasa aja gitu? Nah, saya tentu saja tidak menyalahkan netizen, tapi bagi saya, ini semua adalah wujud dari kebencian terhadap sosok yang namanya Pak Gibran. Gibran Rakabuming Raka adalah orang biasa yang dilahirkan sebagai orang biasa dari orang tua yang juga biasa-biasa saja. Tetapi ada suatu waktu di mana angin puting beliung datang menghembus ke rumahnya ketika ada sebuah kejanggalan dalam situasi politik di Solo, di mana pada waktu itu yang semestinya menang dalam pemilu dan akhirnya menjabat sebagai pemimpin daerah, itu kandidat utamanya justru adalah seorang Katolik, yang tentu saja ini bisa menjadi sebuah polemik di masa depan. Karena itu, maka partai-partai yang pada waktu itu sedang berpolemik itu akhirnya mengajukan Pak Jokowi sebagai tokoh yang dianggap bisa menetralisir gejolak yang ada. Pak Jokowi dalam konteks itu artinya ditumbalkan. Dia adalah orang yang biasa-biasa aja, yang karena satu hal yang sebenarnya juga bukan benar-benar keinginannya, justru malah menjadi pemimpin daerah. Dan luar biasanya, karena beliau berlatar orang biasa dan pernah mengalami hidup dalam penderitaan, beliau sangat berempati dan benar-benar memahami bagaimana hidup sebagai rakyat jelata. Maka ketika beliau memimpin, beliau benar-benar memimpin dalam perspektif rakyat jelata, bahwa fakir miskin, orang-orang yang tergusur, orang-orang yang teraniaya itu berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak untuk mendapatkan pengakuan, dan pada akhirnya layak untuk disukseskan, disejahterakan, dimakmurkan. Maka gaya kepemimpinan Pak Jokowi di daerah di Solo itu menunjukkan sosok yang sangat sederhana di satu sisi, tetapi juga sangat ambisius dalam upaya-upaya untuk memakmurkan rakyatnya. Ini membuat Pak Jokowi ini sangat disukai dan sangat dicintai oleh rakyat Solo, dan kemudian ini mulai dilacak oleh partai-partai politik yang lebih besar dan kemudian oleh media-media, bahkan mulai ada buku-buku dan artikel yang membahas tentang khusus Pak Jokowi, dan kemudian tak lama setelah itu Pak Jokowi naik pangkat dari sekedar pejabat di daerah menjadi pejabat di pusat pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Ini poin permasalahannya di sini sebenarnya. Ini yang pertama. Karena apa? Karena Pak Jokowi pada waktu itu masih prematur, masih belum paham betul tentang garis-garis dan eskalasi politik di Indonesia, dan tidak terlalu mengerti soal akses-akses terhadap kekuasaan dan akses-akses terhadap kekayaan, tetapi beliau dipaksakan saja karena sangat populer, dan tak lama setelah itu beliau langsung dinaikkan lagi secara drastis dan instan menjadi pemimpin dari sebuah negara besar bernama Republik Indonesia tahun 2014. Ini menjadi masalah berikutnya karena apa? Karena pada waktu itu Pak Jokowi dianggap melakukan perjalanan yang terlalu singkat dan menyalip tokoh-tokoh yang sudah selayaknya memimpin sejak awal. Karena ada tokoh-tokoh yang sudah berjuang lama, ada tokoh-tokoh yang menjadi politikus lama, ada tokoh-tokoh yang sudah punya visi misi dan pandangan yang jauh ke depan, tapi yang dipilih ternyata adalah yang populer, Pak Jokowi itu. Nah, ini
Ini masalah yang pada akhirnya akan memicu pergolakan di Indonesia selama 10 tahun berikutnya ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Tetapi bagaimanapun kita harus apresiasi karena di awal-awal masa pemerintahannya Pak Jokowi itu adalah sosok presiden yang luar biasa, yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari rakyat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya mengobok-obok rumah tangga Pak Jokowi sendiri. Dalam hal ini Pak Gibran itu adalah anak sulung dari Pak Jokowi dan beliau sebenarnya tidak terlalu suka, bahkan sebenarnya menentang ketika Pak Jokowi itu menjadi politikus. Beliau mengatakan bahwa menjadi pengusaha itu jauh lebih baik daripada politikus. Karena ketika menjadi pengusaha, kita bisa menghidupi diri sendiri dan bisa memakmurkan diri sendiri. Tetapi menjadi politikus, hanya dengan korupsilah seseorang bisa menjadi orang yang makmur. Itu pandangan Pak Gibran. Makanya Pak Gibran menegaskan berkali-kali di tahun 2016, kemudian di tahun 2018, beliau tidak mau menjadi politikus. Beliau hanya ingin mau menjadi pengusaha dan itu sudah cukup baginya. Tetapi karena karir politik ayahnya yang sedemikian cemerlang dan sangat instan itu, entah bagaimana mungkin menggodanya sehingga di tahun 2019 Pak Gibran meralat kata-katanya. Dia mengatakan bahwa kalau saya hanya sekedar menjadi pengusaha, maka ruang lingkup yang paling mungkin bisa saya bantu dan saya angkat itu ya hanya karyawan-karyawan saya saja dan orang-orang terdekat di antara mereka saja. Tetapi ketika saya menjadi politikus dan pada akhirnya menjadi pejabat, maka ada jauh lebih banyak rakyat yang bisa saya tolong. Itu argumentasinya. Dan sejak saat itulah kemudian beliau berjibaku juga untuk menjadi seorang politikus dan ikut serta seperti ayahnya mendompleng nama ayahnya untuk menjadi pejabat di wilayah kekuasaan ayahnya sebelumnya, yaitu Solo. Dan beliau naik langsung menjadi wali kota Solo. Nah, ini lagi-lagi mengikuti betapa instannya tokoh-tokoh ini menjadi pejabat. Ayahnya terlalu instan, putranya juga nampaknya terlalu instan. Ini belum menjadi kesalahan pribadi mereka-mereka. Ya walaupun ada kontribusinya, tapi belum menjadi kesalahan yang besarnya. Yang menjadi kesalahan berikutnya itu adalah ketika Pak Jokowi di akhir masa jabatannya yang kedua, di tahun 2020-an sekian, Pak Jokowi itu kerap menunjukkan semacam keinginan untuk berkuasa lebih lama. Entah kenapa, entah apa yang melatarinya gitu. Tetapi isu-isu mulai dikembangkan. Misalkan presiden 3 periode, ada isu seperti itu. Kemudian Pak Luhut mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Kemudian ada kades-kades yang berdemonstrasi bahkan dengan anarki dan sebagainya. Jadi ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi lebih lama dari itu. Ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini dihembuskan oleh pendukung dari Pak Jokowi atau ini adalah keinginan dari Pak Jokowi sendiri? Dan ketika isu 3 periode kepresidenan itu ternyata juga mentok, gagal, Pak Jokowi nampaknya ya dalam tafsiran saya, nampaknya berupaya untuk melakukan hal yang lain untuk melanggengkan kekuasaan, yaitu dengan menjadikan putranya, yaitu Gibran, yang belum lama amat berkuasa di Solo itu untuk menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, yang sebelumnya adalah kontestan pemilu yang menjadi pesaing dari Pak Jokowi. Nah, ini sangat-sangat membingungkan. Maksudnya, apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Pak Jokowi sehingga beliau sangat ingin mempertahankan kekuasaannya atau sangat ingin agar orang-orang terdekatlah yang melanjutkan kekuasaannya gitu. Ya ini mah dalam tafsiran saya ya, kita tidak tahu, cuman ini benar-benar terbuka, ini benar-benar terlihat dan ini benar-benar bisa disadari oleh masyarakat secara luas ketika Pak Jokowi misalkan memaksakan atau ada kekuatan politik atau ada elit politik, belum tentu Pak Jokowi ya, ada kekuatan elit politik yang memaksakan agar Gibran itu benar-benar menjadi wakil presiden.
mulai dari MK yang diutak-atik, kemudian adiknya juga yang diutak-atik, yang satu diutak-atik di MK, yang satu diutak-atik di MA, sampai kemudian ada Garuda Biru yang bikin rusuh di Indonesia, bikin gempar di Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa Pak Jokowi begitu memaksakan ada orang-orang dari golongan terdekatnya yang harus menanggung estafet kepemimpinannya, bukan hanya putranya dan adik dari putranya, tetapi juga misalkan menantunya, kemudian partai-partai politik juga dikuasai oleh kelompok-kelompoknya dan sebagainya. Ditambah lagi, saking ambisinya Pak Jokowi atau mungkin elit politik yang mendukungnya, itu sampai Pak Gibran itu dicalonkan sebagai wakil presiden dengan pengkhianatan terhadap PDIP yang telah menaikkan Pak Gibran itu sebagai wali kota Solo. Ada pengkhianatan di situ dalam tanda kutip, ada pemaksaan dengan MK dan MA pada waktu itu juga, dan lain sebagainya. Ini kontras, ini jelas, bahkan orang yang paling lugu sekalipun pasti akan menjadi curiga kenapa ini maksain banget gitu. Pak Gibran terlalu muda, yang pada waktu itu ketika dia mencalonkan diri sebagai wakil calon presiden, itu bahkan telah mengkhianati kata-katanya sendiri sebagai pengusaha lebih baik daripada politisi, karena politisi hanya bisa makmur ketika dia korupsi, itu kemudian mengkhianati PDIP yang telah membesarkannya sebagai politikus yang telah mengantarkannya ke kekuasaan di Solo, dan kemudian beliau jugalah yang telah dalam tanda kutip melakukan pelanggaran-pelanggaran etis sehingga namanya bisa disejajarkan dengan Pak Prabowo Subianto sebagai calon kontestan peserta pemilu. Nah, masalah-masalah yang seperti ini tidak, sekali lagi ya, masalah-masalah yang seperti ini tidak bisa diabaikan sebagai wah ini mah kayaknya ya biasa-biasa aja politikus. Enggak, ini kayaknya memang jelas dipaksain banget gitu. Nah, pemaksaan-pemaksaan inilah yang pada akhirnya mengakumulasikan ketidaksukaan dan kebencian masyarakat Indonesia terhadap keluarga Pak Jokowi dan dalam hal ini terhadap Pak Gibran. Coba Baraya misalkan bayangkan di tahun 2022 Pak Jokowi itu masih sangat dicintai oleh rakyat. Demikian pun dengan Pak Gibran, masih sangat dicintai oleh rakyat. Tetapi ketika jadi wali kota Solo, mulai, wah ini kok jadi ada politik dinasti. Kemudian ketika mengkhianati PDIP, wah PDIP-nya marah. Kemudian mempersiapkan buzzer-buzzernya untuk mulai menyerang keluarga Pak Jokowi dan Pak Gibran. Kemudian ketika ada masalah MK, wah, kalangan-kalangan oposisi benar-benar bersuara. Ini diutak-atik. Tetapi pada waktu itu Pak Gibran masih mendapatkan perolehan suara 58%, yang menunjukkan bahwa betapapun banyak gejolak, tetapi kepercayaan dan kecintaan masyarakat terhadap Pak Gibran itu belum terlalu goyah. Sampai akhirnya ketika muncul masalah MA, di mana adiknya Pak Kaesang juga akhirnya dinaikkan dengan cara yang aneh-aneh. Kemudian Kaesang juga terbang ke sana ke sini dan sebagainya. Kemudian disorot oleh media, kemudian muncul isu gratifikasi dan sebagainya. Nah, keluarga Pak Jokowi ini menjadi semakin lama semakin dibenci, dan pada akhirnya seperti yang kita ketahui sekarang, apapun yang dikatakan dan apapun yang dilakukan oleh Pak Gibran sekarang akan menjadi bahan bulian. Kemarin Pak Gibran misalkan bikin center pengaduan gitu ya, pusat pengaduan, itu dibully. Kemarin bikin bantuan dari wakil presiden Gibran, itu juga dibully. Pokoknya mah apapun, bahkan tidak menyangkut masalah-masalah publik, tetapi misalkan yang menyangkut masalah-masalah tatapan mata Pak Gibran, kedipnya terlalu banyak, dagunya terlalu maju, lehernya terlalu cungkring, badannya yang terlalu bungkuk dan sebagainya, itu bisa jadi bahan bulian gitu. Padahal itu kan bukan masalah publik gitu. Itu mah urusan pribadinya gitu. Kok bisa sampai menjadi bahan hujatan yang seperti ini? Hujatan ini tentu saja ini adalah mewakili dari ketidaksukaan rakyat Indonesia dan yang merasa dikecewakan karena Pak Gibran sepertinya melanggar terlalu banyak etika. Tetapi dalam konteks ini mari kita juga melihat peran buzzer. Jadi gini Baraya, kan di Indonesia yang pertama kali memperkuat dirinya dengan buzzer itu sejauh yang saya ketahui itu adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi menang di Pilkada Jakarta itu bukan gara-gara dia kampanye pakai spanduk, tapi beliau kampanye di media sosial. Dan ini adalah sebuah gebrakan yang revolusioner yang akhirnya mengantarkan beliau menjadi puncak
pemimpin di ibu kota Jakarta. Nah, setelah beliau benar-benar memimpin, maka buzzer-buzzer yang selama ini mendukungnya di internet itu akhirnya juga menjadi buzzer dari pemerintah, dan kemudian ketika beliau menjadi presiden, jadi buzzer dari pemerintah pusat. Begitu kan? Nah, karena menjadi buzzer dari pemerintah pusat, maka dia dibayar oleh pemerintah juga. Ya, ada yang dibayar, ada yang sukarela gitu ya. Tapi kan secara konteks dalam hal ini, bahwa buzzer itu ya yang awalnya buzzer Jokowi sebagai calon presiden menjadi buzzer bagi Jokowi sebagai presiden, kan begitu. Makanya ya mungkin ada dananya gitu ya, begini dan begitu. Nah, tetapi ketika Presiden Jokowi itu harus lengser, maka buzzer-buzzer yang tadi itu yang sudah menjadi milik pemerintah itu tentu saja harus dikasihkan menjadi buzzer-buzzer Pak Prabowo. Dan karena itu, maka di antara suksesi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, itu Pak Jokowi itu sudah tidak lagi memiliki buzzer karena semuanya sudah dikerahkan untuk Pak Prabowo. Sehingga ketika ada serangan netizen terhadap Pak Jokowi, terhadap Kaesang, terhadap Gibran dan sebagainya, itu buzzer-buzzer istana sudah tidak bisa apa-apa lagi. Karena sekarang fokusnya adalah untuk melindungi Pak Prabowo gitu, untuk mengkampanyekan gagasan-gagasan, ide-ide Pak Prabowo gitu, untuk menunjukkan prestasi-prestasi Pak Prabowo gitu. Nah, sedangkan buzzer yang selama ini biasanya dibutuhkan untuk melindungi Pak Jokowi sekarang tidak. Makanya ketika ada serangan terhadap Fufu Fafa gitu dan sebagainya, itu sepertinya memang tidak ada kantor sama sekali gitu. Sepertinya gitu. Jadi gerakan itu benar-benar bisa. Nah, sebaliknya tokoh-tokoh yang sangat merasa dikhianati, diantaranya adalah Ibu Megawati dengan PDIP-nya dan sebagainya, tentu saja mereka juga punya buzzer. Setiap partai politik tentu saja memiliki buzzer kan. Nah, buzzer-buzzer ini digunakan juga untuk menyerang Pak Jokowi. Kemudian tokoh-tokoh oposisi seperti Pak Rocky Gerung, kemudian Ibu Najwa Shihab dan sebagainya itu juga menyerang Pak Jokowi dan keluarganya dan sebagainya dalam situasi dan kondisi ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi memiliki buzzer-buzzer itu. Ini mah tafsiran saya ya, belum tentu benar, belum tentu salah gitu. Tapi ini silahkan aja dikonfirmasi, silahkan aja Baraya cek juga gitu ya. Ini mah hanya pengamatan pribadi saja. Nah, mungkin itulah yang akhirnya menyebabkan Fufu Fafa dan sebagainya itu ketika mendapatkan hujatan, maki-makian dan sebagainya itu tidak bisa membela diri gitu. Ya, tentu saja kita juga harus memahami bahwa sebenarnya hujatan dan makian terhadap Pak Gibran ini juga sebenarnya adalah ekspresi dari penderitaan rakyat Indonesia. Ya, karena seperti yang saya jelaskan di beberapa video, kalau misalkan masyarakat Indonesia sekarang mengaku bahagia, mengaku merasa senang dan sebagainya, saya yakin itu adalah sebuah kedustaan. Karena apa? Karena ketika banyak masyarakat Indonesia yang membuli pihak lain, maka sebenarnya itu bisa diindikasikan sebagai itu adalah masyarakat yang menderita. Makanya ketika misalkan banyak bulian, masyarakat Indonesia itu kan bulinya random gitu. Pak Jokowi dibully, ini dibully, ini dibully, ini dibully. Saya melihatnya ini sebagai sebuah kebencian yang teraktualisasikan dalam ucapan dan ketikan begitu. Nah, dalam hal itu memang harus kita pahami begitu ya. Tetapi dalam hal buzzer politik, kita juga harus memahami bahwa masyarakat Indonesia yang mudah marah dan mudah mengekspresikan kemarahannya dalam ketikan itu sebenarnya sangat-sangat mudah untuk direkayasa. Jadi ya kita mohon maaf ya, tapi SDM kita kan memang harus diakui rendah gitu. Kemampuan nalar mereka rendah, abstraksi mereka itu rendah, dan karena itu mereka mudah sekali untuk dibelokkan ke sana dan kemari, diarahkan sesuai dengan kepentingan politik. Coba Baraya bayangkan ya, ini mah sekadar pengingat aja. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, buzzer-buzzer di Indonesia mampu bisa menggerakkan kecintaan rakyat Indonesia terhadap Rohingya tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi kebencian yang luar biasa terhadap Rohingya. Dan Baraya tahu hanya dibutuhkan beberapa orang influencer dan beberapa bot untuk bisa melakukan itu, mengubah perspektif masyarakat dari sangat mencintai Rohingya terhadap kebencian terhadap Rohingya. Itu masyarakat Indonesia itu bisa begitu mudah jadi diarahkan sekarang yang dibully ini, yang dibully itu, yang dibully ini, itu mudah sekali rakyat Indonesia tuh. Nah, jadi bayangkan sekarang tentang dengan kemudahan rakyat Indonesia untuk dicuci otaknya, dibawa ke sana ke sini dan sebagainya, dialihkan isunya dan sebagainya, kemudian orang-orang yang mengalihkan itu kompakan semuanya menyerang Gibran dalam kondisi Pak Gibrannya sama sekali tidak memiliki pelindung buzzer karena buzzernya sudah diserahkan kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pada waktu itu juga belum benar-benar yakin apakah harus menyatukan diri dengan Gibran atau tidak, secara personal atau tidak gitu. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan bulian dan hujatan kepada Pak Gibran itu benar-benar sangat luar biasa.